Hari ini gue pengen ngebahas satu berita yang sangat unik, Marcus Rashford ke Arsenal. Berita yang luar biasa, soalnya banyak orang yang nggak menduga Rashford ada kemungkinan pindah ke Arsenal, ada kemungkinan Arteta pengen ngeboyong Marcus Rashford, itu nggak terpikirkan sama sekali. Tapi nanti gue bakal bahas sih, kenapa ide ini sebetulnya walaupun aneh tapi nyata, sebetulnya lumayan masuk akal buat Rashford sendiri dan juga buat Arsenal. Soalnya kalau gue lihat ya, Arsenal dan Manchester United, walaupun mereka itu udah nggak bertarung buat Liga Inggris, tapi mereka tetap ada darah dingin antara kedua klub. Karena mereka itu zamannya Wenger sama Ferguson memang sangat rival abadi ya. Begitu. Jadi buat Man United ngelepasin Rashford ke Arsenal itu sebetulnya agak sedikit nggak terpikirkan sama sekali dan mereka pastinya eh, nggak menginginkan hal itu terjadi. Tapi kita ngebahas kenapa Rashford itu pengen banget pindah dari Manchester United. Alasan tersimpelnya kita udah tahu, Rashford itu di Old Trafford ya nggak konsisten. Di tahun pertama bersama Erik ten Hag bisa main bagus, bisa sampai 20 golan. Di tahun kedua tiba-tiba langsung ngedrop. Dan dia pastinya pengen sesuatu hal yang baru. Dia mau membuka halaman baru untuk bisa mendorong dia ke level selanjutnya. Karena kita tuh ya sama lah ya. Kita tuh kadang udah punya satu kerjaan gitu ya. Kadang kita merasa butuh sesuatu yang baru, butuh tantangan yang baru. Dan apalagi sekarang ini Arsenal itu bukan cuma klub biasa ya, tapi klub yang bisa mengalahkan Manchester City untuk title Liga Inggris. Pastinya buat halaman baru, nggak ada klub yang lebih bagus daripada Arsenal ya, buat Rashford sendiri. Dan kita harus pertimbangkan juga, sekarang Rashford itu umurnya itu udah 26, udah memasuki masa-masa puncak karirnya. Jadi dari segi atletis ya perkembangan fisiknya itu udah mencapai paling topnya nih di umur-umur segini. Dari segi mental, dari segi pengalaman juga udah matang. Dan dari segi teknik juga udah terpoles. Jadi pastinya ya, Rashford itu nggak mau ngebuang-buang waktu di klub di mana dia merasa nggak nyaman. Di mana dia itu merasa nggak bisa berkembang. Tapi kalau di Arsenal, ada kemungkinan dia itu bisa mendapatkan juara Liga Inggris di masa-masa puncak karirnya itu. Siapa yang nggak mau ya kan dengan situasi seperti ini? Apalagi di matanya Rashford ya, kalau gue bilang Rashford itu merasa dirinya itu nggak berkembang di Manchester United itu karena manajemennya Erik ten Hag. Kalau gue lihat Rashford itu ingin seorang Jurgen Klopp ya, yang tangannya lebih hangat daripada Erik ten Hag yang diisukan tangannya itu agak sedikit dingin dan kurang merangkul dan juga menginspirasi, memotivasi, memberikan kasih sayang ke pemainnya. Jadi Rashford itu kelihatannya agak sedikit menyalahkan manajemennya Erik ten Hag. Itu sih pendapat gue ya tentang Rashford. Tapi kalau gue bilang, ya ini pendapat sendiri-sendiri ya. Tapi kalau gue bilang, Rashford masalahnya itu adalah di secara mental. Soalnya kalau dia nggak perbaiki mental ya, masalahnya itu akan mengikuti dia kemanapun. Mau di Man U atau di Arsenal, masalahnya itu tetap ada di masalah mentalnya. Dia nggak akan berubah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi itulah kesannya ya, kenapa Rashford itu pengen pindah dari Manchester United dan melihat Arsenal ini sebetulnya tempat destinasi yang terlalu bagus ya buat jadi impian gitu loh. Dan sekarang kalau kita tanya, apakah Rashford itu bisa sukses di Arsenal daripada di Manchester United? Ya balik lagi kalau gue bilang ya, kalau masalahnya ternyata bukan di Ten Hag, ternyata ada di masalah dirinya, masalahnya dia itu akan kemana-mana. Mau dia di MU atau di Arsenal, masalahnya itu ada di mental dirinya. Soalnya di Arsenal itu ada masalahnya sendiri loh. Masalahnya itu adalah kompetisi. Kompetisinya itu nggak seberat di Manchester. Di MU, dia itu cuma harus bertarung bersama Garnacho, Jadon Sancho, kalau balik dari Dortmund. Terus di sayap kanan ada Diallo, ada Anthony. Itu pastinya beda jauh, beda kelas dengan levelnya Martinelli, Trossard,
Gabriel Jesus, dan Bukayo Saka. Level kompetisinya nih tinggi banget gitu. Dan juga masalah prioritas. Sebetulnya apakah Arsenal itu membutuhkan seorang sayap kiri kayak Rashford? Itu juga yang jadi pertanyaan ya. Soalnya kalau kita lihat memang si Bukayo Saka ini udah kerja lembur ya, dan mungkin prioritasnya itu bukan di sayap kiri tapi di sayap kanan begitu. Tapi ya itu, kalau Arteta pengen banget nih sama Marcus Rashford, ya silakan aja, asalkan punya duit dan punya kemampuan buat membina begitu. Soalnya kalau kita lagi ngomongin soal pembinaan pemain ya, itu sudah ada buktinya. Kalau Mikel Arteta itu bisa membangun pemain yang gatot. Rashford bukan pemain gatot, tapi dia itu butuh inspirasi dari luar. Nah, Kai Havertz, salah satu pemain gatot dari Chelsea, tiba-tiba karena binaannya Mikel Arteta, tiba-tiba dia bisa jadi pemain yang tergolong cukup sukses musim lalu. Bisa dibilang pemain Arsenal yang mengalami kemajuan paling pesat di akhir-akhir musim itu si Kai Havertz. Begitu. Jadi itu udah ada bukti kalau Mikel Arteta itu bisa membina pemain yang dicap pemain gatot, pemain yang lagi mengalami kepercayaan diri yang lumayan buruk, dia bisa membangun pemain-pemain ini. Begitu. Dan Rashford mungkin bisa mencari alasannya kenapa dia mau pindah dari MU, yaitu bisa lihat dari Kai Havertz. Terus satu poin lagi ya. Kalau tadi kita lagi ngomongin soal level kompetisi pemain, dan takutnya buat Rashford ini, dia itu akan semakin sedikit mendapatkan waktu bermain di Arsenal karena ya Trossard, Martinelli mungkin bakal dirotasiin terus ya kan, dan ya pemain seperti Rashford ya yang lagi memasuki masa-masa puncak karirnya ini ya pastinya mau bermain terus-terusan begitu di Manchester United, kemungkinannya jauh lebih besar daripada di Arsenal. Tapi kalau kita balik lagi ke gaya manajemennya Mikel Arteta ya bersama Kai Havertz, itu bisa dilihat ya. Walaupun Kai Havertz itu dapat kritikan dari media-media, tapi Arteta itu selalu tegas dengan keputusannya. Dia yakin kalau keputusannya itu yang benar dan dia akan mencoba untuk merealisasikan hal itu. Jadi walaupun Havertz itu ya mainnya nggak bagus, Arteta tuh nggak bakal menyerah. Begitu. Dia bakal terus-terusan kasih waktu bermain untuk Kai Havertz dan membangun kepercayaan dirinya. Sampai akhirnya memang betul Havertz mainnya jadi bagus di akhir-akhir musim. Jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa menjadi nilai positif buat Marcus Rashford. Kalau Arteta itu akan tegar dengan keputusannya dan dia nggak akan mundur, dia nggak akan menyerah. Kalau Rashford mungkin di awal-awal bulannya itu mainnya nggak bagus, Rashford bakal terus dikasih waktu bermain. Tapi sekali lagi ya gue bingung sih. Di sayap kiri itu ada Martinelli dan Trossard dan Marcus Rashford. Bagaimana si Arteta ini bisa merotasikan pemain. Dan hal itu ya mungkin bukan suatu hal yang kita harus pusingin ya. Soalnya Mikel Arteta kelihatannya memang tenang-tenang aja dengan situasi sakit kepala kayak begini ya, dengan banyaknya pemain berbakat. Malah Arteta kelihatannya malah menikmati. Bisa kita lihat ya dari posisi kiper itu ada David Raya dan Aaron Ramsdale. Dia nggak masalah, dia mau ngumpulin, dia mau koleksi pemain-pemain berbakat. Mikel Arteta itu nggak ada masalahnya sama sekali. Jadi mungkin di sayap kiri kalau ada Martinelli, Trossard, Rashford, itu nggak ada masalah buat Arteta. Mungkin kepercayaan dirinya itu berasal dari kemampuannya Arteta ya untuk merotasikan pemain. Gak cuma merotasikan pemain di satu posisi, tapi mungkin di berbagai macam posisi. Mungkin Rashford, mungkin Martinelli main di sayap kiri, Rashford mungkin dipindahin ke sayap kanan. Mungkin Arteta itu percaya dirinya tuh di situ, ngumpulin dulu talenta dan akhirnya bisa urusan kedepannya, masalah posisi itu bisa diurusin belakangan. Begitu. Jadi dari segi mentalitas dan dari segi gaya manajemen, Rashford mungkin nggak begitu harus dikhawatirin. Tapi masalahnya sekarang adalah apakah hal ini akan terjadi, karena kalau Manchester United jual Rashford ya, salah satu pemain simbol mereka ke Arsenal, rival abadi mereka, bisa dibilang rival abadi, ini akan menyatakan sesuatu yang buruk ya, atau menyampaikan pesan yang buruk ke fans-fans MU. Kalau MU itu ambisinya nggak sekuat Arsenal, malah jual pemain
sekaliber Rashford ke rivalnya sendiri. Begitu. Jadi ya itu patut kita tunggu. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Kalau kalian enjoy, jangan ragu-ragu, langsung klik like dan subscribe seperti biasa, dan langsung tinggalkan komen di bawah. Apakah kalian merasa Rashford akan pindah dari Manchester United ke Arsenal? Pokoknya ini bebas ya, bisa dari penggemar MU, penggemar Arsenal, semuanya boleh ikut campur. Soalnya ini memang berurusan dua klub. Oke guys, jadi ditunggu kalian di seksi komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.